Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang memahami dan mengetahui kualitas alat penilaian, mengenai tentang validasi, reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukaran. Di mana anggota kelompok 6 beranggotakan Alisa Syatifa Fitriana, Anissa Fitriani, Dita Ramadhani, dan Nia Sagita. Pertama kita akan masuk dalam pengertian validasi, reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukaran. Validasi. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya, menurut Azwar tahun 1986. Selain itu, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti, atau Cooper dan Schindler dalam Zulganev tahun 2006. Sebenarnya sama saja antara valid dan validitas, hanya pada penggunaan bahasa saja. Validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap item total. Perhitungan dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Untuk mengetahui validitas item, menggunakan rumus korelasi poin biserial yang rumus lengkapnya sebagai berikut. Koefisien korelasi biserial sama dengan MP dikurangi MT per ST kali akar dari P per Q. MP sama dengan rata-rata skor dari subjek yang menjawab betul bagi item yang dicari validitasnya. MT adalah rata-rata skor total, ST adalah standar deviasi dari skor total, P adalah proporsi siswa yang menjawab dengan benar, Q adalah proporsi siswa yang menjawab salah, di mana Q sama dengan 1 min P. Indeks korelasi poin biserial yang diperoleh dari hasil perhitungan dikonsultasikan dengan R tabel pada taraf signifikasi 5% sesuai dengan jumlah yang diteliti. Kualitas soal dilihat dari segi validitas dapat ditentukan dengan menafsirkan koefisien korelasi dengan menggunakan kriteria 0,81 sampai 1 sangat tinggi, 0,61 sampai 0,80 yaitu tinggi, 0,41 sampai 0,60 cukup, 0,21 sampai 0,40 rendah, dan 0,0 sampai 0,2 yaitu sangat rendah. Reliabilitas berasal dari kata reliability. Sugiharto dan Situnjak pada tahun 2006 menyatakan bahwa reliabilitas menunjukkan bahwa suatu pengertian instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkapkan informasi yang sebenarnya di lapangan. Reliabilitas suatu tes menuju pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliable. Mencari reliabilitas digunakan rumus K min R, di mana R11 sama dengan N per N-1 dikali S kuadrat min sigma PQ per S kuadrat, dengan keterangan R11 adalah reliabilitas tes secara keseluruhan, P proporsi subjek yang menjawab item dengan benar, I adalah proporsi subjek yang menjawab item dengan salah, N adalah banyaknya item, S adalah standar deviasi dari tes atau akar varians. Suharsini Adikunto pada tahun 2012 115 menjelaskan bahwa interpretasi terhadap koefisien reliabilitas tes umumnya ialah yang pertama, jika R11 lebih dari 0,70 maka tes yang diuji reliabilitasnya dinyatakan telah memiliki reliabilitas yang tinggi atau reliable. Kemudian jika R11 kurang dari 0,70 maka tes yang diuji reliabilitasnya dinyatakan belum memiliki reliabilitas yang tinggi atau unreliable. Tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan adalah derajat kesukaran atau taraf kesukaran butir dalam satu tes bagi peserta yang dinyatakan dengan P atau proporsional. Rumus mencari P adalah P sama dengan B per JS, di mana P adalah indeks kesukaran, B adalah banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar, JS adalah jumlah seluruh siswa peserta tes. Indeks kesukaran diklasifikasikan sebagai berikut. P kurang dari 0,3 adalah soal sukar,
P sama dengan 0,3 sampai 0,7 adalah soal sedang, P lebih dari 0,7 adalah soal mudah. Proporsi tingkat kesukaran soal yang baik yaitu soal sukar 25%, soal sedang 50%, soal mudah 25%, atau 1:2:1. Menurut Zainal Arifin tahun 2011. 272. Daya pembeda. Menurut pendapat Martondang tahun 2009 111 yang mengatakan bahwa daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai berkemampuan tinggi dengan siswa yang bodoh atau berkemampuan rendah. Dalam menentukan kriteria soal, apakah soal itu termasuk soal yang mudah, sedang, atau sukar dapat dilakukan dengan menggunakan judgement dari guru berdasarkan pertimbangan-pertimbangan asibilitas yang diukur dalam soal. Daya pembeda. Rumus untuk mencari tingkat daya pembeda adalah D sama dengan BA per JA dikurangi BB per JB sama dengan PA dikurangi PB. Klasifikasi daya pembeda adalah D sama dengan 0,0 sampai 0,19 adalah jelek, 0,20 sampai 0,39 ialah cukup, 0,40 sampai 0,69 baik, 0,70 sampai 1 baik sekali. D sama dengan negatif, semuanya tidak baik. Jika semua butir soal yang mempunyai nilai D negatif sebaiknya dibuang saja. Dengan keterangan D adalah distraktor atau daya pembeda, J adalah jumlah peserta tes, JA adalah banyaknya peserta kelompok atas, JB banyaknya peserta kelompok bawah, BA banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab dengan benar, BB banyaknya peserta kelompok bawah menjawab benar, PA sama dengan proporsi peserta kelompok atas menjawab benar. Ingat, P sebagai indeks kesukaran, PB sama dengan proporsi peserta kelompok bawah menjawab dengan benar. Lanjut ke materi yang kedua akan dijelaskan oleh saya Nia Sagita, yaitu hubungan antara validitas butir dengan reliabilitas. Hubungan antara validitas butir dengan reliabilitas dianalisis dengan cara yang berbeda dari analisis korelasi sebelumnya. Nah, untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara validitas butir dengan reliabilitas dilakukan dengan membandingkan koefisien reliabilitas dengan antara semua item dengan item yang valid saja. Menurut Scarfin Anderson dalam Harit Kunto tahun 2008, persyaratan bagi tes yaitu validitas dan reliabilitas itu sangat penting. Dalam hal ini, validitas lebih penting dan reliabilitas ini perlu karena menyokong terbentuknya dengan butir yang validitas. Sebuah tes mungkin reliable tetapi tidak valid. Begitu pula sebaliknya, sebuah tes yang valid biasanya reliable. Berdasarkan uji reliabilitas, semua butir dengan reliabilitas butir yang valid saja diperoleh bahwa nilai R yang valid lebih besar dibanding dengan nilai R semua butir. Nah, di sini ada tabel hasil uji validitas butir dengan reliabilitas dapat dilihat pada tabel yang di gambar ini. Nah, dari tabel 5 ini dapat diketahui bahwa koefisien reliabilitasnya atau nilai R-nya itu yang disumbangkan oleh butir-butir yang valid lebih besar daripada koefisien reliabilitas semua butir. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa validitas butir memiliki hubungan dengan reliabilitas, di mana semakin banyak jumlah butir yang valid, maka semakin besar pula koefisien reliabilitas suatu tes. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu hubungan antara tingkat kesukaran dengan daya pembeda. Tingkat kesukaran diwakili oleh satu indeks. Indeks setiap item diperoleh dari jumlah skor siswa terhadap item tersebut dibandingkan dengan jumlah siswa yang menjawab item tersebut. Indeks tingkat kesukaran pada penelitian ini diperoleh dari jumlah skor benar dibandingkan dengan jumlah tester.
daya pembeda menunjukkan kemampuan suatu item membedakan kemampuan tester. Indeks daya pembeda diperoleh dari selisih skor benar tester kelompok atas dan tester kelompok bawah. Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa satu indeks kesukaran pada satu butir soal berpeluang memiliki beberapa indeks daya pembeda. Nah, selanjutnya ada tabel lagi. Ini tabel kedua, yaitu indeks tingkat kesukaran dan indeks daya pembedanya. Nah, di sini ada nomor butir soalnya, terus ada indeks tingkat kesukarannya, ada maknanya, terus ada indeks daya pembedanya dan maknanya juga. Nah, dari tabel 2 tadi itu item-item dengan kategori sukar bisa saja memiliki daya pembeda jelek atau cukup. Item-item yang memiliki kategori sedang pun bisa memiliki daya pembeda jelek, cukup, ataupun baik. Jadi kesimpulannya, tidak terdapat hubungan antara tingkat kesukaran dan daya pembeda pada taraf signifikan 1%. Nah, di sini ada contoh data. Data-data ini sudah dibentuk tabelkan seperti berikut. Ini adalah hubungan antara indeks tingkat kesukaran dan indeks daya pembeda. Nah, pada tabel ini sudah ada nomor butir soal, indeks tingkat kesukaran dan maknanya, dan indeks daya pembeda dan maknanya juga. Nah, ini contohnya sudah ditabelkan seperti ini. Lalu, pada tabel tersebut, item-item dengan kategori sukar bisa saja memiliki daya pembeda jelek atau cukup. Dan item-item yang memiliki kategori sedang pun bisa memiliki daya pembeda jelek, cukup, ataupun baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat kesukaran dan daya pembeda pada taraf signifikansi 1%. Nah, di sini ada langkah-langkah pengujian validitas dengan SPSS. Yang pertama-tama itu harus mendownload software SPSS terlebih dahulu, lalu masukkan data-datanya. Nah, setelah itu klik analis, lalu klik correlate, dan klik bivariate seperti gambar berikut. Lalu yang kedua, pada kotak variabel diisi soal 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini contohnya soal 15. Pokoknya diisinya dengan soal sesuai jumlahnya. Lalu yang ketiga, klik person, lalu klik detail, dan klik flag significant correlation. Sehabis itu klik OK. Dan hasil yang diperoleh seperti pada gambar berikut. Nah, dari ini analisis pada kolom jumlah, jika nilai signifikannya itu kurang dari 0,05, menyatakan butir soal tersebut adalah valid. Nah, contoh untuk soal nomor 1, nilai signifikan 0,048, di mana nilai tersebut kurang dari 0,05, maka soal nomor 1 dinyatakan valid. Ya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengujian validitas dengan SPSS. Yang pertama, kan sudah ada data soal 1, soal 2, soal 3, sampai soal 15. Lalu kita download dulu aplikasi SPSS-nya untuk melakukan pengujian validitas itu sendiri. Setelah kita download dan datanya ada, lalu kita klik menu analisis yang ini. Lalu setelah mengklik menu analisis, kita pilih correlate. Nah, setelah mengklik correlate, kita mengklik bivariate. Setelah itu akan muncul seperti ini. Setelah itu kotak variabelnya kita isi dengan soal 1, soal 2, soal 3, soal 4 sampai dengan soal 15 dan jumlah. Lalu setelah mengisi kotak variabel itu, kita klik di menu yang correlation coefficient, kita
klik yang version, lalu yang test of significant kita klik to tailed, lalu kita klik juga flag significant correlation. Setelah itu kita klik OK, lalu akan muncul langsung akan muncul seperti gambar ini, analisis hasil pada kolom jumlah nilai. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 menyatakan butir soal tersebut valid. Contoh untuk soal nomor 1. Contohnya soal nomor 1, nilai signifikannya itu 0,048, di mana nilai tersebut kurang dari 0,05, maka soal nomor 1 dinyatakan valid. Lalu yang kedua, kita akan menguji reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Sama seperti tadi, pertama kita mengklik menu analisis pada aplikasi SPSS itu sendiri, lalu kita klik skale. Kalau tadi kan kita ngekliknya correlate, kalau sekarang skale. Setelah mengklik skale, kita klik reliability analysis, lalu akan muncul tabel seperti ini. Lalu kotak yang itemsnya kita tulis soal 1, soal 2, soal 3 sampai soal 15. Setelah itu pada model ini kita pilih yang alpha, lalu kita klik statistiknya, terus dipilih klik item, klik continue, lalu tekan OK, maka akan keluar hasilnya seperti gambar ini, reliability. Berdasarkan nilai Cronbach alpha yang ini, Cronbach alpha, tabel reliability statistics diperoleh nilainya 0,482, di mana nilai ini ditafsirkan dengan kriteria cukup. Maka dapat disimpulkan tes ini memiliki tingkat reliabilitas cukup. Lalu yang ketiga, langkah-langkah pengujian tingkat kesulitan dengan SPSS. Sama seperti tadi, pertama-tama kita klik dulu menu analisis, lalu kita pilih yang descriptive statistik. Setelah itu kita pilih yang frekuensi, lalu setelah itu pada kotak variabelnya kita isi soal 1, soal 2, soal 3, soal 4 sampai soal 14. Lalu kita klik statistik. Setelah itu setelah diklik statistik akan muncul seperti ini. Lalu kita klik yang meannya. Terus setelah itu kita klik continue. Setelah diklik continue akan diperoleh seperti gambar ini, frekuensi. Dari hasil yang ditunjukkan, nilai mean pada tabel statistik ditafsirkan pada rentang tingkat kesukaran, yaitu 0,00 sampai 0,20 sukar, 0,21 sampai 0,70 sedang, 0,71 sampai 1,00 mudah. Maka untuk nomor 1 diperoleh nilainya 0,40, yang berarti tingkat kesukaran soal nomor 1 adalah sedang. Lalu yang terakhir kita akan langkah-langkah pengujian daya pembeda dengan SPSS. Untuk menentukan daya pembeda, maka nilai perhitungan yang digunakan adalah R hitung pada SPSS yang dibandingkan dengan kriteria. Adapun kriterianya 0,40 sampai 1,00 adalah soal baik.
0,30 sampai 0,39 adalah soal diterima dan diperbaiki. 0,20 sampai 0,29 adalah soal diperbaiki. 0,00 sampai dengan 0,19 adalah soal ditolak. R hitung dapat dilihat dari nilai persen correlation pada uji validitas. Maka hasil yang diperoleh untuk soal nomor 1 pada kolom jumlah 0,636 yang berarti soal baik. Nih, 0,636 ini adalah termasuk dalam soal baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.